Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pada para taruna semuanya. Kita bertemu kembali di mata kuliah operasi dan perawatan sistem daya di atas 1000 volt. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana penggunaan peralatan-peralatan perkapalan secara simulasi, dan juga bagaimana sirkuit breaker yang digunakan pada perkapalan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang operasi yang aman ya, dan maintenance dan perawatan pada sistem tegangan tinggi. Dan yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana penggunaan dari personal protection equipment, kemudian bagaimana high voltage safety procedure. Jadi pertemuan hari ini tidak lain adalah membahas tentang bekerja secara aman pada sistem tegangan tinggi, yang mana pada suatu saat tentu akan kalian lakukan, dan tegangan di perkapalan itu juga mencapai 6,6 kV. Dan silabus pada hari ini, konten hari ini juga sesuai dengan silabus yang didapatkan dari Politeknik Malahayati, Safe Operation and Maintenance of High Voltage System. Para taruna diharapkan mampu dan memahami bagaimana cara menggunakan personal protection equipment atau PPE, peralatan perlindungan pribadi. Contohnya adalah sarung tangan karet, kacamata, kemudian ada insulating bar atau besi yang digunakan, besi yang memiliki isolator misalnya. Bisa saja ini untuk membuka switchboard. Kemudian ada sepatu yang terisolasi, dan ada juga high voltage tester di sana. Kemudian kuliah hari ini juga saya perlu menjelaskan tentang safety, prosedur safety pada tegangan tinggi, bagaimana koordinasi di dalam sistem, bagaimana koordinasi dan permission. Permission ini izin dalam bekerja, misalkan untuk perawatan sistem tegangan tinggi. Kemudian pengecekan tegangan dan sebagainya akan kita lihat. Silakan. Personal protection equipment. Apa pentingnya kita menggunakan peralatan ini? Tentu saja penting. Perhatikan video ini. Ya. Memang videonya tidak enak untuk ditonton, tapi ini adalah salah satu worst case skenario yang bisa terjadi ketika kalian memperbaiki suatu peralatan-peralatan bertegangan tinggi. Nah, ini kira-kira apa yang dia lakukan di sini? Bisa kalian lihat, dia memutar sesuatu. Ada kemungkinan dia memutar untuk memasukkan circuit breaker ke dalam sirkuit. Nah, kita bisa lihat di sini dia tidak menggunakan peralatan proteksi yang memadai. Maka tentu akan sangat berbahaya sekali. Para pekerja bisa mendapatkan arcing flash yang sangat berbahaya. Arcing flash atau api dari listrik, seperti bisa kita lihat di sini. Untuk video-video lainnya bisa kalian perhatikan di link berikut. Silakan silakan ditonton aja online. Tidak lain, video ini saya share untuk agar kalian bisa lebih waspada bahwa ini tegangan tinggi ya. Ini bukan tegangan-tegangan rendah, bukan tegangan 380 volt, bukan tegangan 220 volt, tapi ini tegangan 6,6 kilovolt, yang mana kalian akan hadapi itu di perkapalan. Nah, PPE itu, PPE kategori itu ada 4. Untuk kategori yang pertama yang seperti biasa, jadi para pekerja hanya menggunakan sarung tangan karet, sepatu karet, pelindung muka, dan helm. Nah, dia hanya bisa melindungi para pekerja dari energi sebesar 4 kalori per cm². Kalian bayangkan penggaris, saya buat persegi 1 cm kali 1 cm. Setiap 1 cm kali 1 cm itu mendapatkan 4 kalori. Oke. 4 kalori ini adalah energi dari arcing flash yang terjadi pada kegagalan sistem. Kemudian PPE kategori yang kedua, dia mampu menghandle atau mampu menyerap 8 kalori per cm². Bagaimana bajunya? Seperti ini.
Di sini ada long sleeve shirt, ya, baju lengan panjang, tentu bahannya materialnya khusus. Kalau seperti ini hanya baju kemeja dan celana seperti biasa. Sedangkan di kelas 2, ya, di kategori kedua, ini kalian sudah menggunakan baju karet. Kemudian, di kategori ketiga, ini sudah hampir maksimum proteksinya. Kalian menggunakan, selain menggunakan helm dan pelindung muka, kalian juga dilengkapi dengan pelindung wajah lagi yang lengkap, ya, dan jaket yang lebih spesial lagi, dan dia mampu menghandle energi 25 kalori per cm². Sedangkan untuk yang kategori keempat, ini bisa mencapai 40 kalori per cm². Kapan kalian harus menggunakan kategori 1, 2, 3, dan 4? Nah, ini kan banyak sekali. Kapan kalian harus menggunakan ini saja? Cukup? Atau kapan kalian harus menggunakan yang kategori 4? Pada dasarnya semua ini sudah dikasih tahu, sudah diberitahu pada sistem yang akan kalian perbaiki. Akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebelum lebih lanjut, silakan tonton video ini di YouTube. Silakan kalian buka, judulnya Electrical Specific PPE Video. Bagaimana, apa kegunaan dari alat-alat ini semuanya, harap kalian ketahui. Kemudian bagaimana cara penggunaannya. Sebenarnya penggunaannya sederhana saja, tapi ini lebih ke pengenalan. Nah, ini contohnya. Ada suatu circuit board, ada suatu switchboard atau switchgear tempelan seperti ini di depannya, di pintunya. Kemudian di sana tertulis bahaya, warning, arc flash and shock hazard, appropriate PPE required. Nah, ada kemungkinan arcing flash terjadi dan kalian diharapkan menggunakan PPE yang sesuai. Di sini dikatakan peralatan yang ada di sistem yang akan kalian perbaiki itu adalah 480 volt. Dia di grounding. Apakah grounding? Ya, dia di grounded karena ada sistem yang ungrounded system. Dia tidak di grounding. Jadi di sini dikatakan. Dan disebut di sini kalian working distance-nya itu adalah 14 inci. Kemudian limited approach boundary itu sejauh 42 inci. Kemudian resistive approach, dan selanjutnya di sini ada disebutkan berapa inci semuanya. Jika terjadi arcing flash, jika muncul api di sana, maka bisa diperkirakan di sini kira-kira besarnya berapa. Incident energy at work distance. Ketika working distance-nya ini, ketika kalian bekerja dalam 14 inci, nggak jauh ya, 14 inci itu. Berapa itu? 14 inci berarti sekitar sejauh satu lengan kalian. Dari ujung jari sampai siku. Ketika kalian bekerja dalam jarak seperti itu, maka jika terjadi kegagalan sistem, kalian akan mendapatkan api atau arcing flash sebesar 1,48 kalori per cm². Dengan energi seperti ini dan working distance seperti itu, kalian disarankan, kalian dianjurkan untuk menggunakan PPE dengan hazard risk kategori 1. Ya, ini ya. Jadi dikasih tahu di sana. Kalau udah dikasih tahu 1 di sini, ikutilah itu. Apa aja 1? 1 itu adalah menggunakan baju ini tadi ya, FR shirt, baju-baju seperti ini. Ya. Kemudian menggunakan juga dengan celananya. Kemudian kacamata safety, helm yang keras, dan sarung tangan yang ratingnya adalah V. Ada banyak sekali ratingnya, harap diketahui. Ketika kalian ingin memperbaiki sesuatu, pastikan dulu kategorinya kategori berapa. Jangan lengah karena ini menyangkut nyawa. Oke lah, ini 1,48 ya. Bagaimana kalau sudah sampai ke 30 kalori per cm²? Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian di sini ada label expired. Ya. Jadi ada expired-nya. Warning-warning ini ada expired-nya semua. Limit-limitnya, energinya. Dan dia limitnya ditulis di sini tidak lebih dari tahun 2017. Contoh. Ya. Kemudian di sini ada nama equipment-nya apa saja, yaitu panel 1H1. Contoh saja. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya coba jawab pada kesempatan di perkuliahan kita di hari Jumat. Ya.
Nah, di sini kan disebutkan tadi working distance, limited approach boundary, ya. Ini jarak semua nih. Ini jarak-jarak apa sebenarnya? Ada yang 14 inci, ada yang 42 inci, ada yang 12 inci, ada pula yang 1 inci di sini. Apa maksudnya bekerja dalam 1 inci? Ya. 1, 2, 3, 4. 4 jarak ini disebutkan. 4 jarak itu adalah tidak lain jarak aman dari suatu jika kita bekerja, jika kita melakukan perawatan pada suatu peralatan yang ditentukan. Ya. Yang pertama itu jarak apa? Kita lihat di sini flash protection boundary. Ya. Flash protection boundary 14 inci. Nah, di mana letaknya flash protection boundary? Flash protection boundary atau outer boundary, ya. Nah, dia ada di lokasi sekitar sini. Ya. Jadi flash protection boundary itu adalah batas yang paling jauh, ya, dari sumber energi. Katakanlah ini alat yang kalian perbaiki. Ya. Ketika kalian berada di lokasi ini, maka kalian mungkin untuk terkena 1,2 kalori per cm². Nah, dengan kalori seperti ini tentu saja kita cukup menggunakan peralatan yang menggunakan PPE yang kelas 1 saja. Nah, kemudian when an energized conductor is exposed, you may not approach closer. Jika ini hidup, ya, kalian tidak, dengan kalian hanya menggunakan PPE kelas 1, kalian tidak boleh melebihi, kalian tidak boleh masuk ke jarak ini. Kalian tidak boleh lebih dari flash protection boundary. Jika kalian menggunakan PPE kelas 1, kalian tidak boleh lebih dari flash protection boundary. Nah, kalau di sini berapa flash protection boundary-nya? 14 inci, ya, 1 lengan. Nah, wajar. Ini bisa jadi untuk tegangan rendah, ya, betul ya. Di sini hanya tegangan rendah dan apinya juga tidak seberapa arkingnya. Ya. Jadi jaraknya pun kecil. Nah, untuk yang tegangan-tegangan yang lebih tinggi lagi, tentu di sini jaraknya bukan 14 inci, tapi sudah meteran, ya. Atau sudah feet, sudah besar sekali. Jadi kalian ingat jarak-jarak ini dan definisi-definisinya. Ini adalah flash protection boundary. Kemudian yang selanjutnya adalah batas limited space. Limited approach boundary adalah minimum distance from exposed light, ya, where unqualified person may safely stand. Ada orang-orang yang tidak kualifikasi dengan pekerjaan ini, dia boleh berdiri hanya sebatas sampai di sini saja. Orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan sesuatu, jangan pernah lebih dari batas limited approach boundary. Oke. Di sini berapa limited approach boundary-nya? 42 inci, ya. Orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi jangan pernah lebih dekat dari 42 inci. Oke? Itu deh. Kalau kalian berkualifikasi, tentu kalian boleh melewatinya, asalkan kalian menggunakan peralatan-peralatan yang peralatan pengaman yang lebih handal lagi. Yang selanjutnya adalah restricted approach boundary. Yang ini. Restricted approach boundary is the distance from an exposed part, which is considered the same as making contact with the living part. Jadi kalau kalian sudah di sini itu sebenarnya sama saja dengan kalian menyentuh kabel ini. Ya. Hanya orang-orang yang menggunakan PPE yang appropriate, ya, PPE yang sesuai, ya, yang boleh masuk ke sini. Dan kalian adalah orang-orang yang special train di sini, orang-orang yang di training spesial untuk bisa bekerja dalam kondisi bertegangan. Tentu saja di dalam ini kalian harus menggunakan sarung tangan karet, peralatan-peralatan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengamankan dari sisi ini. Ya. Mana dia? Di sini restricted-nya itu 12 inci. Ya. Berarti orang-orang yang mengerti, yang punya pengalaman, boleh dia jaraknya boleh dia masuk ke jarak 12 inci itu maksimal. Ya. Kemudian di sini ada open side, prohibited space. Nah, di dalam prohibited space ini, ingat ya, ini jarak ini sangat-sangat variatif sekali. Kalau di sini kan terlihat jaraknya sangat jauh kelihatannya kan.
Ini bisa berapa nih kira-kira dari alat? Bisa kira-kira saya lihat mungkin 3 meteran. Tapi pada kenyataannya jarak ini bervariasi sekali. Ada yang 3 meter saja, atau bahkan ada yang cuma 1 lengan, seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, definisi prohibited space ini artinya area ini sama bahayanya dengan inti dari konduktor yang di-energize itu. Inti dari alat-alat yang ingin diperbaiki itu. Jadi ini sama bahayanya. Dan di sini kita lihat berapa. Ya. Restricted approach boundary-nya itu, prohibited approach boundary-nya 1 inci, tidak jauh. Jadi 1 inci itu sudah bisa dianggap sama dengan memegang kawat yang berbahaya itu, kawat yang berlistrik. Oke, itu dia wilayah-wilayah kerja yang perlu dipahami dari suatu panel. Nah, kita tadi sudah melihat ada expose, ada limited approach boundary, ada restricted approach boundary, kemudian ada prohibited approach boundary. Ini kan dia bervariasi angka-angkanya. Sekarang mana yang kalian pegang? Mana dasar untuk kalian yang bekerja di perkapalan? Saya sudah tandai di sini, ya. Karena sistem perkapalan itu 6,6 kV, maka dia berada di dalam sini, wilayah ini ya. Maka kurang lebih aturannya bisa kalian pegang yang ini. Ketika kalian bekerja di 6,6 kV, maka limited approach boundary-nya adalah 3 meter untuk exposed movable conductor, ya. Yang kabel yang terekspos, ya. Penghantar yang terekspos nggak ada isolasi dan dia dapat berpindah, konduktor yang terekspos dan bisa berpindah. Kalau ini dia terekspos tapi dia fix, tidak bisa pindah kemana-mana tuh penghantar itu. Biasanya ini bar besi, ya. Bar besi, besi yang ditempel sebagai konduktor dan dia tidak gerak. Nah ini kalian boleh jaraknya yang diambil 1,5 meter. Kemudian untuk kalian yang memiliki pengalaman, memiliki training khusus, maka kalian boleh masuk ke restricted approach area, yaitu jaraknya adalah di 0,7 meter. Kemudian daerah yang berbahaya, prohibited approach boundary, itu ada di 0,2 meter. Kira-kira berapa nih? 20 cm ya. 20 cm dari peralatan yang bertegangan itu sangat berbahaya. Itu termasuk daerah yang berbahaya. Dan ini banyak tegangan lainnya, tapi saya pikir tegangan yang lain ini tidak menarik, terutama kalian yang di perkapalan, ya. Tegangannya itu sudah jelas 6,6 kV. Oke. Nah, bisa saja kalian meletakkan di sana stiker atau tali sehingga terlihat batasan itu. Ya, jangan masuk, kalian sedang bekerja. Dan baju ini ada kalanya suatu saat kalian menggunakan ini. Ya. Karena yang kalian lepas di sini adalah circuit breaker 6,6 kV. Ini bukan circuit breaker kelas tegangan rendah ya. Maka itu hati-hati, gunakanlah baju yang sesuai. Oke, high voltage safety procedure, prosedur keamanan di dalam sistem tegangan tinggi. Ada yang disebut dengan LOTO, lockout, take out, lockout, take out. Ya, kunci kemudian berikan tag, ya, berikan tanda stiker atau apa di sana. Kunci dia, ya, kunci kemudian berikan stiker. Intinya seperti itu. Beri gembok, kemudian stiker. Tapi apa yang digembok di sini? Yang digembok dan diberi stiker seperti ini itu, bukan stiker, tag ya, tempelan. Yang digembok dan diberi tempelan itu adalah catu daya. Tentu ketika kalian memperbaiki suatu alat yang bertegangan, kalian matikan dulu kan tegangannya. Kalian matikan dulu sistem kelistrikannya. Nah, kalian kan nggak mau ketika kalian bekerja, tiba-tiba ada yang menghidupkan sumber tegangan dari suatu alat. Tentu bisa fatal ya, bisa meninggal kalau muncul arcing flash dan kesetrum. Nah, untuk mengamankan sistem yang kalian perbaiki, maka pastikan kalian mengunci catu dayanya. Gembok kotaknya kalian buka, kotaknya kalian tutup, kunci, kemudian berikan tag seperti ini. Isi tagnya apa? Do not operate, jangan dioperasikan. Ini udah kalian matikan, jangan dioperasikan. Do not open this valve. Ini contohnya yang valve.
Eh, energi itu banyak sumbernya, ya. Ada yang sumbernya tentu, ada yang listrik, ada yang tekanan udara. Ya. Ada kalanya kalian harus mematikan seluruh sumber yang diberikan kepada suatu peralatan yang kalian perbaiki. Ini contohnya adalah di dalam box control. Ini contohnya circuit breaker. Ada alatnya. Kalian kunci ini, pasang ke sini kemudian gembok sehingga orang-orang tidak bisa menghidupkan circuit breaker ini. Nah, sehingga aman. Kemudian beri tag di sini. Beri tag bahwa ini sudah diperbaiki, jangan dihidupkan. Nah, ada kalanya kalian menggunakan 3 atau 2 kunci. Ini bisa jadi ini cuma punya supervisor, ini teknisi, dan ini orang teknisi yang selanjutnya. Jadi bisa macam-macam. Bisa sampai 6 tag, bisa sampai 6 gembok. Ini adalah contohnya dikunci untuk gas, dan ini adalah contoh dikunci untuk control box, panel box. Apa saja langkah-langkah dalam lockout checkout ini? Ada 6. Yang pertama, kalian ingin memperbaiki misalkan circuit breaker, maka tentu kalian harus prepare dulu. Ya, ambil semua buku petunjuk, baca. Ya. Circuit breaker ini nyambungnya kemana? Ya. Untuk apa? Nah, kalian pelajari dulu. Dan pastikan setelah kalian pelajari, tentu kalian jadi tahu sekarang, oke, berarti untuk mematikan circuit breaker ini, saya harus mematikan di panel box yang sebelah sana. Oke, maka kalian pergi ke panel box itu, matikan dia. Langkah yang kedua, setelah kalian belajari sistem yang kalian ingin perbaiki, maka matikanlah sistemnya. Matikan seluruh sumber energi yang ada di yang mengalir ke arah misalkan circuit breaker itu. Selanjutnya, yang nomor 3, kalian isolasi. Ini maksudnya isolasi tadi. Pastikan kalian mengunci box-nya dan memberikan tag-nya. Isolasi. Kemudian berikan tag. Dikunci. Oke, ini shutdown, kemudian isolasi power supply-nya, dan di take out. Dikunci, kemudian diberikan label. Setelah kalian kunci, kalian pastikan lagi alat circuit breaker tadi, misal circuit breaker. Periksa lagi, masih ada energi nggak dia? Jangan masih hidup. Nah, maka kalau masih hidup, pastikan lagi alat yang kalian, pastikan lagi sumber dayanya. Jika tidak ada, coba pastikan lagi selanjutnya, jangan-jangan ada energi yang masih tersimpan. Misalkan di pair, energi mekanik, atau di kapasitor. Nah, semua itu kalian buang. Cara buangnya adalah untuk kelistrikan, kalian grounding ke bumi, ya, ke earthing. Sedangkan untuk yang pair, kalian bebaskan pair itu dari penyimpanan energi. Jika kalian sudah sampai ke nomor 5, pastikan kembali ke nomor 6, isolation verification. Kembali ke nomor 2, cek lagi semuanya sudah berjalan dengan benar apa belum. Jangan-jangan masih ada step-step yang sudah kita lakukan tapi belum berfungsi. Belum berjalan dengan semestinya. Nah, itulah dia gunanya isolation verification. Okay. Nah, untuk lockout checkout, silakan kalian lihat video ini. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa lockout checkout prosedur itu. Ya. Oke, mungkin demikian untuk perkuliahan kita tentang proteksi pada tegangan tinggi. Silakan bertanya pada kolom komentar, insya Allah akan saya jawab pada hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.